Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang bertahan hidup dengan uang 10.000 sehari, kini jadi penulis buku bestseller. Kisah inspirasi tentang kerasnya hidup, perjuangan melewati masa-masa sulit, hingga akhirnya mengubah penderitaan menjadi karya besar. Sebelum itu mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Pagi itu, matahari bahkan belum sempat naik tinggi saat Arman bangun dari kasur tipisnya. Satu ruangan kontrakan kecil, berlantai semen, tanpa jendela yang layak. Hanya sebuah kipas tua berderit dan lemari plastik reyot menemani hidupnya. Arman merogoh saku jaket lusuh yang tergantung di paku tembok. Tangannya gemetar saat menemukan hanya selembar uang 10.000 yang terlipat rapi. Itu semua yang ia punya untuk hari itu. Untuk makan, minum, ongkos jalan kaki ke kota mencari pekerjaan, bahkan untuk sekedar membeli air bersih. Ia menatap uang itu lama sekali. Seolah bertanya, apakah mungkin selembar kertas kecil ini cukup untuk menjaga nyawanya hari ini? Kelaparan sudah menjadi sahabat karib. Kadang perutnya perih hingga ia harus meringkuk berjam-jam, mencoba tidur agar rasa lapar itu hilang dengan sendirinya. Namun ada satu hal yang tidak pernah habis dari dirinya. Mimpi. Mimpi bahwa di balik semua penderitaan ini, Allah menyimpan sesuatu yang besar untuknya. Asalkan ia mau bertahan sedikit lagi. Sedikit lagi. Dengan langkah berat, Arman meninggalkan kontrakan. Memulai hari dengan satu tujuan. Bertahan. Arman melangkah ke jalan raya yang panas menyengat. Sepatu bolongnya membiarkan debu masuk tanpa ampun. Di tangan kirinya, ia genggam sebuah tas plastik berisi beberapa fotokopian bekas yang hendak ia jual ke warung-warung kecil. Di tangan kanannya, uang 10.000 itu masih ia genggam erat, seolah takut lenyap diterpa angin. Sepanjang perjalanan, Arman melihat dunia bergerak cepat. Mobil-mobil mewah melintas, orang-orang sibuk dengan ponsel di tangan, kafe-kafe penuh tawa dan aroma kopi mahal. Sementara ia hanya menunduk, menghitung langkah kaki agar ongkos hidup hari itu cukup. Terkadang Arman berhenti di minimarket, hanya untuk sekadar mengambil struk bekas yang terbuang di tempat sampah. Di balik struk itu, ia menulis puisi, cerita pendek, bahkan doa yang tak berani ia lafalkan keras-keras. Setiap kata adalah pelarian, setiap kalimat adalah bentuk lain dari bertahan. Malam hari, Arman duduk di emperan sebuah ruko tutup. Perutnya keroncongan, tapi ia lebih memilih membeli pulpen baru daripada sepotong roti. Baginya, menulis adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa masih hidup. Di bawah cahaya remang lampu jalan, ia kembali menulis di atas lembaran struk. Menulis tentang rasa lapar. Tentang mimpi yang terasa terlalu jauh. Tentang rasa takut yang terus-menerus membayang, namun tidak mampu membunuh keinginannya untuk tetap berjuang. Tanpa ia sadari, malam itu menjadi malam yang akan mengubah seluruh hidupnya. Karena di tengah gelap, lahirlah satu tekad yang menggelegak dalam hatinya. Arman berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan berhenti menulis. Tidak peduli dunia mengabaikannya. Hari itu panas menyengat lebih dari biasanya. Arman hanya membawa sisa uang 2.000 di kantongnya, cukup untuk membeli segelas air isi ulang. Dengan tubuh lemas, ia duduk di depan sebuah kedai kopi sederhana, mengamati lalu lalang orang-orang sibuk. Di tangan Arman, kembali ada selembar struk bekas yang penuh coretan puisi dan cerita. Kali ini, ia menulis tentang 10.000 rupiah dan sejuta harapan. Tulisan itu mengalir dari hatinya, jujur, tanpa dibuat-buat.
Tak disangka, seorang pria paruh baya berpakaian sederhana menghampirinya. Pria itu membawa secangkir kopi dan meletakkannya di hadapan Arman. "Kamu suka menulis?" tanya pria itu pelan. Arman mengangguk, gugup, tanpa berani menatap langsung. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan satu struk bertuliskan puisinya kepada pria itu. Pria itu membaca lama, matanya serius. Kemudian, tanpa banyak bicara, ia mengeluarkan sebuah kartu nama dan menyodorkannya. "Datanglah ke alamat ini besok. Bawa semua tulisanmu." Arman menerima kartu itu seolah menerima tiket ke dunia yang selama ini hanya ada dalam doanya. Namun malam itu, ia tidur dengan campuran rasa takut dan harapan. Tak ada yang bisa ia pastikan. Hanya satu hal yang ia tahu, esok akan menjadi langkah yang menentukan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman berdoa dengan suara keras. Mengadukan semua lelahnya kepada Allah, berharap pintu kecil yang terbuka ini benar-benar nyata. Pagi itu, Arman berjalan menuju alamat yang tertera di kartu nama dengan jantung berdegup kencang. Ia mengenakan satu-satunya kemeja bersih yang ia punya, meski sudah agak pudar warnanya. Di dalam tas plastik kecil, ia membawa semua struk-struk bekas yang berisi tulisan tangannya. Alamat itu membawanya ke sebuah gedung kecil di pinggiran kota. Ternyata, itu adalah kantor penerbitan buku independen. Tidak besar, namun penuh rak-rak kayu berisi manuskrip, buku, dan aroma tinta yang membuat Arman nyaris menangis. Pria paruh baya itu, yang kemudian ia kenal sebagai Pak Gani, menyambutnya dengan senyum ramah. "Mana tulisanmu?" tanya Pak Gani langsung. Dengan tangan gemetar, Arman menyerahkan tumpukan struk yang lusuh. Pak Gani membacanya satu persatu, perlahan, seolah membaca kitab suci. Di setiap lembaran, ada kisah tentang kelaparan, perjuangan, harapan, dan doa yang tak pernah padam. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam berlalu. Akhirnya, Pak Gani menatap Arman dengan mata berbinar. "Kamu punya sesuatu yang tidak banyak orang miliki. Kejujuran dalam menulis. Aku ingin menerbitkan buku pertamamu." Arman nyaris tak bisa berkata-kata. Air matanya menetes, bercampur antara syukur dan ketakutan bahwa ini semua hanya mimpi. Namun tidak, ini nyata. Untuk pertama kalinya, seseorang percaya pada kisah hidupnya. Untuk pertama kalinya, dunia membuka pintu kecil untuk suara kecil yang selama ini berteriak dalam sunyi. Hari itu, di kantor kecil itu, perjalanan baru Arman dimulai. Bukan lagi sekadar bertahan hidup, tapi menciptakan hidup yang layak dikenang. Hari-hari berikutnya, Arman sibuk menulis naskah penuh dari semua potongan ceritanya. Ia duduk di sudut perpustakaan umum, mengetik di komputer tua yang disediakan gratis untuk umum. Tiap kalimat yang ia ketik terasa seperti membangkitkan luka lama, namun Arman tahu, luka-luka itu harus disuarakan. Ia menulis tentang malam-malam kelaparan, tentang perjalanan panjang kaki lusuh di bawah terik matahari, tentang rasa malu yang ia telan saat menahan lapar di tengah keramaian. Semua perih itu ia tuangkan dengan jujur, tanpa dramatisasi, tanpa rekayasa. Pak Gani mendampingi proses itu dengan sabar, memberi masukan tanpa mematahkan semangat Arman. Hingga akhirnya, setelah berbulan-bulan, lahirlah sebuah naskah berjudul Langkah 10.000. Buku itu dicetak sederhana. Tak ada promosi besar-besaran. Tak ada iklan di televisi atau papan reklame. Namun ajaibnya, buku itu menemukan jalannya sendiri. Seseorang membacanya, lalu menceritakannya kepada orang lain. Seseorang lain membagikan kutipannya di media sosial.
cerita Arman menyebar seperti api kecil yang ditiup angin semangat. Dalam waktu singkat, langkah 10.000 menjadi pembicaraan. Banyak orang merasa tersentuh, merasa kisah Arman adalah cermin dari perjuangan mereka sendiri. Arman, yang dulu hanya hidup dari sisa-sisa harapan, kini menjadi inspirasi bagi ribuan orang yang hampir menyerah. Tapi dalam hatinya, ia tahu semua ini bukan tentang ketenaran. Ini tentang bertahan, tentang memilih untuk tidak berhenti, meskipun dunia seperti ingin menguburmu hidup-hidup. Namanya mulai bergema di berbagai penjuru. Arman, si bocah 10.000, diundang ke acara-acara seminar, diskusi buku, bahkan talk show sederhana di stasiun televisi lokal. Ia selalu datang dengan kemeja murah, sepatu yang kini lebih layak, dan senyum yang penuh ketulusan. Setiap kali berdiri di depan mikrofon, Arman tidak berbicara tentang sukses atau kemenangan. Ia bicara tentang malam-malam dingin di emperan, tentang lapar yang membuat tubuh gemetar, tentang doa-doa putus asa yang akhirnya dijawab oleh Allah dengan cara yang tak terduga. Orang-orang yang mendengarkan sering menahan air mata. Bukan karena kisahnya terlalu menyedihkan, tapi karena mereka melihat keberanian yang tumbuh dari luka yang dalam. Mereka melihat harapan bahwa sesakit apapun dunia, tetap ada jalan jika tidak menyerah. Suatu malam, Arman berdiri di atas panggung kecil dalam sebuah acara amal untuk anak-anak jalanan. Melihat puluhan mata kecil menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, hatinya bergetar hebat. Ia tahu, ia tidak hanya menulis untuk dirinya sendiri lagi. Ia menulis untuk mereka. Untuk semua jiwa-jiwa kecil yang terluka tapi ingin bangkit. Di panggung itu, Arman menutup pidatonya dengan suara bergetar. Jika Allah izinkan aku bertahan dengan 10.000 sehari, maka tidak ada alasan untuk berhenti bermimpi. Tidak ada alasan untuk berhenti berjalan. Ruangan itu sunyi. Bukan karena tidak ada yang peduli, tapi karena semua orang di sana, tanpa sadar, menggenggam mimpi mereka lebih erat dari sebelumnya. Beberapa tahun berlalu sejak Arman menuliskan kisah hidupnya di atas truk bekas. Kini, ia sudah menerbitkan beberapa buku lain, semua lahir dari pengalaman nyata dan pergulatannya melawan nasib. Namun, hidupnya tetap sederhana. Ia masih tinggal di rumah kecil, mengajar menulis gratis untuk anak-anak miskin di lingkungannya, dan sering terlihat duduk di kedai kopi murah sambil mengetik di laptop bututnya. Bagi Arman, kebahagiaan bukan tentang jumlah uang di rekening atau jumlah buku yang terjual. Kebahagiaan adalah ketika seseorang membaca tulisannya dan merasa bahwa hidup mereka juga layak diperjuangkan. Pada suatu sore, saat langit kota mulai memerah, Arman duduk di bangku taman kota. Ia menatap halaman kosong di laptopnya, lalu mulai mengetik dengan mantap. Kali ini, ia tidak lagi menulis untuk bertahan hidup. Ia menulis untuk menghidupkan mimpi orang lain. Untuk membisikkan kepada setiap jiwa yang hampir menyerah, bahwa luka, lapar, dan air mata bukanlah akhir dari segalanya. Bahwa kadang, Allah membiarkan kita jatuh begitu dalam, hanya agar kita tahu betapa kuatnya kita saat memutuskan untuk bangkit. Dan begitu, kisah Arman, si bocah 10.000, terus berjalan. Menulis takdirnya sendiri, satu kata, satu cerita, satu harapan dalam setiap tarikan napasnya. Kisah ini mengajarkan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk menyerah pada keadaan. Bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun, tekad, kejujuran, dan ketekunan mampu membuka jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Setiap luka dan penderitaan yang dijalani dengan sabar bisa berubah menjadi kekuatan besar, asalkan tidak berhenti bermimpi dan berusaha. Allah seringkali menyimpan jalan terbaik di balik cobaan terberat. Ketulusan dalam berkarya, tanpa mengharapkan pujian,
akan menemukan jalannya sendiri untuk menginspirasi banyak orang. Selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya.